Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Anzar Rohma dengan NPM E1J023086. Di sini saya akan mempresentasikan proyek metode morfologi 2024 saya dengan nama spesies kayu putih dan nama latinnya Melaleuca leucadendia. Nama familia Myrtaceae. Nama dosen Ibu Dr. Insinyur Suwatu Nurjana MP, Prodi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Baik, yang pertama itu ada morfologi akar, gambar akar dan bagian-bagiannya. Akar kayu putih terdiri atas akar tunggang, akar lateral, dan akar sekunder. Akar tunggang lurus dan tumbuh ke bawah, akar lateral tumbuh pada leher akar pada awal pertumbuhan, akar sekunder menyebar pada kedalaman sekitar 20 cm di bawah permukaan tanah. B. Bagian akar dan fungsinya. Yang pertama itu ada tudung akar atau disebut dengan kaliptra, adalah bagian terletak di ujung akar dan di dalamnya terdapat sel pelindung yang tipis sehingga mudah terkelupas atau rusak dan berfungsi untuk melindungi bagian meristem pada akar saat tumbuh dan saat menembus tanah, ataupun bebatuan untuk menyerap air mineral dan zat lain yang dibutuhkan. Yang kedua itu ada ujung akar atau yang disebut dengan apex radikis, adalah bagian termuda pada akar yang akan terus tumbuh dan selalu berganti mengikuti pertumbuhan dari tumbuhan itu sendiri. Yang ketiga itu ada serabut akar atau disebut dengan fibrilla radicalis, adalah cabang-cabang akar yang kecil dan berbentuk serabut yang memiliki peranan penting dalam mencari dan menjangkau serta menyerap unsur hara di dalam tanah agar lebih efisien. Yang keempat itu ada rambut atau bulu akar, pilus radicalis, adalah bagian tumbuhan yang terletak pada batang atau cabang akar yang memiliki ukuran kecil seperti serat, memiliki bentuk yang lebih halus dari kecil dibanding serabut akar. Kegunaannya untuk mengoptimalkan penyerapan zat hara yang dibutuhkan tanaman. Yang kelima itu ada batang akar atau disebut dengan corpus radicus, adalah pusat dari semua percabangan serta bagian-bagian akar yang lainnya, serta merupakan bagian yang paling menonjol dibanding lainnya. Di dalamnya terdapat inti akar. Inti akar ini memiliki dua bagian penting, yaitu pembuluh tapis dan pembuluh kayu. Pembuluh kayu sendiri memiliki fungsi untuk mengangkut air dari akar ke daun, sedangkan pembuluh tapis berfungsi untuk menyebarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Yang keenam itu ada leher atau pangkal akar atau yang disebut dengan kolom. Pangkal akar merupakan bagian yang memiliki ukuran terbesar dibanding bagian akar lainnya. C. Sistem perakaran. Kayu putih ini memiliki sistem perakaran dikotil atau tunggang. D. Jika sistem perakaran tunggang, maka tentukan bentuknya, pilih satu tombak, guling, benang, bercabang. Demikian juga dengan sistem perakaran serabut. Pilih satu kecil-kecil, keras, besar-besaran. Alasannya apa? Bentuk akarnya berbentuk benang karena akarnya kecil, panjang seperti akar serabut saja, dan juga sedikit bercabang. E. Tentukan sifat dan tugas khusus akar. Alasannya kenapa? Akar kayu putih ini termasuk sifat akar udara atau akar gantung, karena akar ini keluar dari bagian-bagian di atas tanah. Akar ini hanya dapat menolong atau menyerap air dan zat gas dari udara. Selanjutnya ada morfologi batang. Gambar batang yang saudara bisa lihat di sebelah. B. Fungsi batang secara umum. Yang pertama itu mendukung bagian tumbuh-tumbuhan yang ada di atas tanah, yaitu daun, bunga, dan buah. Dengan percabangan memperluas bidang asimilasi, jalan pengangkut air, dan menjadi tempat penimbunan zat-zat makanan cadangan. C. Tumbuhan jelas berbatang atau tidak. Alasannya itu kenapa? Kayu putih itu termasuk jelas berbatang ya, karena pada batang kayu putih biasanya keras dan kuat, sedangkan sebagian besar terdiri atas kayu yang terdapat pada pohon-pohon dan semak-semak. D. Jika jelas berbatang, tentukan tumbuhan berbatang apa. Alasannya, kayu putih itu termasuk ke dalam berbatang berkayu, karena biasanya batang kayu putih itu keras dan kuat. E. Tentukan bentuk batang. Alasannya kenapa? Bentuknya bulat karena penampang batangnya melintang berbentuk melingkar. F. Tentukan permukaan batang. Alasannya, permukaannya itu berbentuk berusuk karena pada permukaan batang kayu putih terdapat biji-biji. Selanjutnya itu ada percabangan batang, yaitu G. Arah tumbuh batang. Alasannya, arah tumbuhnya tegak lurus karena arah tumbuh batangnya lurus ke atas dan membentuk sudut 90 derajat ke atas. H. Tentukan percabangan batang. Alasannya, percabangan monopodial karena batang pokok kayu putih selalu nampak jelas. I. Tentukan sifat cabang. Alasannya, termasuk sifat sirung panjang atau virga, karena pada batang kayu putih terdapat cabang-cabang yang biasanya merupakan pendukung daun dan mempunyai ruas-ruas yang cukup panjang. J. Tentukan arah tumbuh batang. Alasan,
Arah tumbuhannya condong ke atas atau polens karena pada batang pokoknya membentuk sudut kurang lebih 45 derajat. K. Menurut umurnya termasuk tumbuhan. Alasannya kenapa? Termasuk tumbuhan menahun atau tumbuhan keras karena batang kayu putih merupakan tumbuhan dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun. Selanjutnya itu ada morfologi daun. A. Gambar daun yang bisa teman-teman lihat di sebelah kanan. B. Penjelasan gambar. Daun kayu putih berbentuk bulat dengan ujung runcing, daunnya memiliki tepi yang bergerigi dan warnanya hijau. C. Fungsi. Pengambilan zat makanan atau resorpsi. Yang kedua ada pengolahan zat makanan atau asimilasi. Yang ketiga ada penguapan air atau transpirasi. Dan yang keempat ada pernapasan respirasi. D. Bagian-bagian daun. Daun kayu putih termasuk daun yang tidak lengkap karena kan hanya terdiri dari tangkai daun dan helaian daun. E. Berdasarkan kelengkapannya maka daun kayu putih termasuk daun tidak lengkap karena daunnya hanya terdiri dari tangkai dan helaian saja. Lazimnya lalu disebut daun bertangkai. F. Faktor identifikasi daun. Yang pertama, bentuk daun putih itu berbentuk lanset atau lancip. Yang kedua itu ujung daun putih itu meruncing. Dan yang ketiga, pangkal daun kayu putih itu meruncing. Yang keempat, tulang daun kayu putih itu sejajar. Tepi daun kayu putih itu rata, daging daun kayu putih itu tipis lunak, warna daun kayu putih itu hijau, permukaan daun kayu putihnya berbulu. Selanjutnya ada morfologi bunga. A. Gambar bunga dan bagian-bagian bunga. B. Fungsi bunga. Fungsinya adalah untuk alat perkembangbiakan generatif. Yang kedua untuk menarik serangga agar hinggap dan melakukan penyerbukan. Yang ketiga untuk mencegah berbagai masalah kesehatan seperti masuk angin, pusing, dan kedinginan. Yang C. Bunga kayu putih termasuk bunga tidak lengkap karena bunga kayu putih hanya memiliki kelopak bunga kepala sari dan benang sari. D. Bunga kayu putih termasuk bunga tidak sempurna karena hanya memiliki satu alat kelamin saja, yaitu hanya memiliki alat kelamin jantan. E. Bunga kayu putih termasuk ke dalam bunga majemuk karena sekelompok kuntum bunganya yang terangkai pada satu ibu tangkai bunga yang lebih rumit. F. Susunannya yaitu ibu tangkai bunga, pedunj, daun pelindung brach, dan daun tangkai brakteo, tangkai dan bunga. G. Bunga kayu putih adalah tumbuhan berumah satu karena hanya memiliki satu alat kelamin saja. Selanjutnya ada morfologi buah, bagian-bagian buah. B. Buah kayu putih termasuk ke buah semu karena buah ini berbentuk bakal buah beserta bagian-bagian lain pada bunga itu. C. Bagian bunga ikut tumbuh, ada ovarium, stigma, stalksari, kelopak, mahkota, benang sari. D. Buah kayu putih termasuk buah majemuk, yaitu buah yang terbentuk dari beberapa ovarium atau bunga yang menyatu membentuk suatu buah yang utuh. E. Tipe buah. Buah kayu putih termasuk buah semu majemuk karena buah semu yang terjadi dari bunga maju tetapi seluruhnya dari luar tampak. Yang selanjutnya ada morfologi biji. A. Bagian biji. Kulit luar, daging buah, biji. Biji kayu putih termasuk biji terbuka karena buah yang terbentuk terdiri pada saat biji sudah matang. Bagian yang mengikuti kulit biji, tidak ada bagian dari buah kayu putih yang mengikuti kulit biji kayu putih. Karakter biji. Kulit luar, lapisan tipis yang melindungi buah. Kulit tengah, lapisan tengah yang biasanya tebal. Kulit dalam, lapisan terdapat melindungi biji. Bagian luar biji kayu putih biasanya berwarna coklat keabu-abuan. Bagian luar kulitnya biasa terasa kasar dan keras dengan aroma yang khas dan kuat. F. Kayu putih memiliki tipe perkacambahan hipegoel. Yang terakhir ada organa metamorfa dan aksesoria. Kebetulan pada tanaman kayu putih sendiri tidak memiliki organa metamorfa atau organa aksesoria, tetapi terdapat struktur tambahan seperti kelenjar minyak yang membantu dalam menjalankan fungsinya. Mungkin sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.